Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karisma Nogi Oktaviana dari kelas 2023C dengan NIM 23051120. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa sih itu teori strukturalisme. Strukturalisme berasal dari bahasa Inggris strukturalisme, Latin struktur atau membangun. Struktura berarti bentuk bangunan. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Struktur sendiri adalah bangunan teoretis atau abstrak yang terbentuk dari sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lain. Struktur menjadi aspek utama dalam strukturalisme. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangun teoretis atau abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Strukturalisme juga beranggapan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik berkaitan dengan maksud, keinginan, maupun tujuan manusia. Menurut Joseph, teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Nah, teori strukturalisme itu menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspensif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang. Teori ini menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Nah, teori strukturalisme itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah strukturalisme formalis, yang kedua adalah dinamik, dan yang ketiga adalah strukturalisme genetik. Unsur-unsur strukturalisme ada 3 pokok jenis karya sastra, yaitu yang pertama adalah prosa terdiri dari tema, peristiwa atau kejadian, latar atau setting, penokohan atau perwatakan, alur atau plot, sudut pandang, dan gaya bahasa. Di dalam puisi terdiri atas tema, stilistika atau gaya bahasa, imajinasi atau daya bayang, rima atau irama, rima atau persajakan, diksi atau pilihan kata, simbol, dan nada. Sedangkan pada drama terdiri dari tema, dialog, peristiwa atau kejadian, latar atau setting, penokohan atau perwatakan, alur atau plot, dan gaya bahasa. Nah, adapun tujuan teori strukturalisme ini meliputi yang pertama adalah sebagai aktivitas yang bersifat intelektual dan bertujuan menjelaskan eksplikasi tekstual. Berikutnya sebagai metode ilmiah. Teori ini memiliki cara kerja teknis dan rangkaian langkah-langkah yang tertib untuk mencapai simpulan yang valid. Kemudian sebagai pengetahuan. Teori ini dapat dipelajari dan dipahami secara umum dan luas dan dapat dibuktikan kebenarannya cara kerja secara cermat. Nah, berikutnya kita memasuki pada teori penerapan atau contoh analisis pada puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Khairil Anwar. Nah, di dalam saja ini ada koherensi atau pertautan yang erat antara unsur-unsurnya, satuan-satuan bermaknanya. Ada kesatuan imaji percintaan yang meliputi cintaku, gadis manja, si pacar, dan oleh-oleh. Sesuai dengan itu, suasananya romantik yang meliputi laut terang, perahu melancar, bulan memacar, dan kata kerjanya meliputi berpelukan dengan cintaku. Latar dari puisi ini sudah jelas adalah laut, maka objek-objeknya adalah perahu, melancar, bulan memancar, angin membantu, laut terang, air yang terang, angin mendayung. Di tengah laut luas yang penuh bahaya, kehadiran maut ajal itu sangat terasa dalam perjalanan laut yang memerlukan waktu bertahun. Sedangkan dalam pemilihan kata dan bunyi memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Terdapat aliterasi yang runtut yang meliputi melancar, memancar, si pacar,
serta ulangan bunyi atau dalam yang meliputi melancar, bulan, leher, oleh-oleh, kukalungkan. Semua itu memberi intensasi arti atau makna romantis, menyenangkan, berjalan dengan tanpa halangan dalam bait kedua. Hubungan antara bait yang satu dengan yang lainnya sangat kompak menjalin struktur yang bermakna. Bait pertama memberi gambaran bahwa cita-cita itu begitu menariknya. Dikiaskan dengan gambaran bahwa cita-cita itu begitu menariknya. Dikiaskan dengan gambaran gadis manis, namun masih belum menjadi kenyataan. Dikiaskan berada di sebuah pulau yang jauh. Sedangkan pada bait keduanya menggambarkan usaha si aku dengan naik perahu di laut yang terang dan bulan yang terang yang romantis. Namun, si aku merasa tak akan dapat mencapai cita-cita yang menggairahkan itu. Ini diperjelas dengan bait ketiga yang menggambarkan bahwa segala jalan sudah lurus lancar, namun rasa mau memanggil. Ini diperkuat lagi dengan bait keempat yang menggambarkan kegagalan si aku yang merasa pasti tidak dapat mencapai gadisnya yang diidam-idamkan karena maut telah menjemput lebih dahulu. Nah, sedangkan pada bait kelima menggambarkan keputusan si aku yang cita-citanya terbengkalai dan sia-sia saja. Dengan keeratan hubungan antara bait-baitnya itu, ketragisan hidup si aku itu begitu jelas dan mengerikan. Tiap-tiap bait hanya bermakna dalam hubungannya dengan yang lain dan keseluruhannya. Tidak ada bait satupun yang dapat dicopot atau dihilangkan atau dibalikkan. Semuanya menyatakan bahwa saja tersebut koherensinya sangatlah erat. Nah, sampai di sini saja video materi saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa kritik serta sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.